Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Triadi Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 180701591, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Desain Bahan Ajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil analisis saya terkait dengan kesesuaian antara buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan kurikulum 2013. Buku yang saya gunakan adalah buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA, SMK, dan MA kelas 10. Dan materi yang saya ambil adalah materi bab 11 tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Tidak perlu menunggu lama, saksikan terus video berikut ini. Terdapat 4 aspek yang telah saya analisa dari buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Aspek pertama yaitu kelayakan materi. Aspek kedua yaitu kelayakan penyajian. Aspek ketiga yaitu kelayakan bahasa. Dan aspek yang keempat adalah kelayakan kegrafikan. Aspek pertama yaitu aspek kelayakan isi atau materi. Dalam aspek kelayakan isi atau materi ini, tentunya di bawah terdapat poin-poin tersendiri. Poin pertama yaitu kesesuaian SKL. Secara keseluruhan, materi yang digunakan itu sesuai dengan standar kelulusan yang hendak dicapai. Artinya, dalam hal sikap, pengetahuan, ataupun keterampilan itu sudah terpenuhi. Namun di sini, saya akan memberikan rekomendasi, saran, dan juga tindak lanjut. Saya merekomendasikan buku ini agar lebih memperbanyak materi yang dapat menunjang dan mengasah keterampilan peserta didik agar dapat sesuai dengan standar kelulusan. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, bahwa materi yang saya ambil adalah materi tentang menuntut ilmu dan juga tentang berbagi ilmu. Maka dari itu dibutuhkan keterampilan atau latihan praktek bagi peserta didik. Saran dari saya yaitu dengan memberikan kegiatan atau aktivitas yang dapat menstimulus peserta didik untuk mengasah kemampuannya sesuai dengan materi yang diajarkan. Tindak lanjutnya yaitu seorang pendidik itu membuat kelompok-kelompok kecil yang mana berguna untuk mengasah kemampuan atau keterampilan seseorang anak dalam berdiskusi, dalam berpresentasi, dan juga kemudian dapat membagi pengetahuan atau ilmu yang telah dimilikinya. Tentu ini sangat berguna sekali untuk mengasah keterampilan peserta didik. Poin yang kedua yaitu kesesuaian dengan kompetensi inti. Secara keseluruhan, materi yang digunakan telah sesuai dan telah terpenuhi sesuai dengan kompetensi inti, baik itu KI 1, KI 2, KI 3 maupun KI 4. Poin selanjutnya yaitu kesesuaian dengan kompetensi dasar. Secara keseluruhan materi sudah terpenuhi dan telah sesuai dengan kompetensi dasar. Namun saya akan memberikan rekomendasi, saran, dan juga tindak lanjut. Saya merekomendasikan buku ini untuk mencoba menambah dalil-dalil yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Meskipun itu tujuannya sebagai ayat penunjang saja, namun ini akan menambah referensi khususnya untuk peserta didik. Saran dari saya adalah memadukan antara materi dengan penggunaan alat atau bahan ajar yang lain. Tindak lanjutnya yaitu seorang pendidik dituntut untuk memberi ayat-ayat penunjang lainnya dengan mengarahkan para peserta didik untuk menggunakan Al-Quran atau buku hadis, atau bisa juga dengan pemberian handout. Poin selanjutnya yaitu kesesuaian dengan topik, kecukupan materi, kedalaman materi, dan keluasaan materi. Pada poin yang telah saya bacakan, berdasarkan hasil analisa saya, itu semua hal sudah terpenuhi. Poin selanjutnya yaitu keakuratan materi. Pada keakuratan materi, semua aspek atau semua hal telah terpenuhi. Tapi
saya merekomendasikan buku ini untuk mencoba menambah materi yang dapat menambah wawasan peserta didik. Saran dari saya untuk buku ini yaitu memberikan penjelasan tentang makna pembahasan secara lebih mendalam sehingga siswa dapat memahami makna tersebut. Tindak lanjutnya yaitu penulis atau pendidik mencoba memberi materi tambahan terkait makna atau definisi, misalkan dengan pengertian menurut para tokoh atau para ahli, sehingga wawasannya pun bertambah. Aspek yang kedua yaitu aspek kelayakan penyajian. Pada poin pertama ada teknik penyajian. Berdasarkan hasil analisa yang telah saya lakukan, pada poin ini semua hal sudah terpenuhi. Pada poin berikutnya yaitu penyajian pembelajaran. Ada beberapa poin atau beberapa hal yang sudah terpenuhi, namun terdapat satu hal yang sekiranya belum terpenuhi, yaitu belum adanya interaksi antara guru dan orang tua. Nah, rekomendasi dari saya untuk buku ini adalah mencoba menyajikan materi pembelajaran yang dapat menciptakan interaksi tersebut. Jadi terciptanya interaksi dari guru atau pendidik dengan orang tua. Saran dari saya untuk buku ini adalah membuat sebuah aktivitas atau kegiatan sebagai untuk evaluasi atau penerapan dari materi yang tentunya didukung oleh peran orang tua. Nah, mungkin tindak lanjut yang bisa dilakukan yaitu dengan memberi sebuah instruksi, baik itu secara lisan ataupun tertulis dalam buku, mencoba bagaimana seorang peserta didik membagi pengetahuan yang telah dimilikinya kepada masyarakat atau lingkungan sekitar, yang kemudian aktivitas tersebut harus didampingi serta ditandatangani oleh orang tua. Tujuannya apa? Tujuannya agar terjadi interaksi antara orang tua dan pendidik. Poin yang terakhir dalam aspek ini yaitu kelengkapan penyajian. Secara keseluruhan, sebetulnya ini baik dan sudah terpenuhi. Namun tentunya ada hal-hal yang belum terpenuhi dan menurut saya ini seharusnya ada pada buku ini. Walau terkadang di beberapa buku ini tentunya tidak dimasukkan karena dianggap sebetulnya tidak penting, tapi menurut saya ini sangat penting. Rekomendasinya yaitu saya merekomendasikan buku ini agar lebih memperhatikan hal-hal yang kecil atau detail namun penting dalam pembuatan buku ajar tersebut, seperti contohnya transliterasi Arab dan juga footnote atau body note, ataupun hal-hal lain yang dianggap kecil namun sebetulnya penting dan perlu untuk dimasukkan ke dalam buku. Saran saya untuk buku tersebut yaitu coba untuk memberikan transliterasi Arab atau Latin pada buku tersebut. Biasanya pada buku pada umumnya itu terletak di bagian depan. Selain itu, buku juga harus memberikan footnote atau body note untuk memperkuat sumber data atau sumber referensi, dan juga tujuannya untuk mempermudah jika ingin mencari materi tersebut dari sumber aslinya. Nah, tindak lanjutnya yaitu transliterasi Arab atau Latin yang sudah dibuat harus didesain sedemikian rupa, seindah mungkin dan semenarik mungkin agar peserta didik mempunyai minat membaca atau minat untuk melihat transliterasi tersebut. Kemudian footnote dan body note-nya juga harus didesain seindah mungkin agar peserta didik itu mempunyai keingintahuan yang lebih tinggi untuk mencoba mencari sumber-sumber tersebut. Aspek yang ketiga yaitu aspek kelayakan bahasa. Berdasarkan hasil analisa saya terhadap buku tersebut, bahwa kelayakan bahasa ini semuanya sudah terpenuhi, baik dari penggunaan bahasa yang baik ataupun penggunaan tanda baca yang sudah sesuai. Itu menunjukkan bahwa buku ini sangat baik dalam penggunaan bahasanya. Selain itu juga penyampaian bahasanya disesuaikan dengan jenjang pendidikan
yang dituju oleh buku tersebut. Aspek yang terakhir itu aspek kelayakan kegrafikan. Secara keseluruhan, aspek ini terpenuhi dan bisa dikatakan sangat baik. Namun tentunya akan lebih indah dan lebih baik apabila saya memberi rekomendasi atau saran serta tindak lanjut untuk buku tersebut. Saya merekomendasikan buku ini untuk mencoba membuat buku ini lebih menarik. Saran saya untuk buku ini yaitu mencoba mendesain ulang bagian penting dalam buku tersebut, kemudian menambah ilustrasi yang menarik agar dapat membantu peserta didik dalam memahami materi. Tindak lanjutnya yaitu saya pikir penyusun ataupun penulis bisa mendesain ulang cover dari buku tersebut, karena saya memiliki banyak buku ajar dan tentunya masih banyak buku yang covernya lebih menarik dibandingkan buku tersebut, walaupun sebetulnya ini sudah sangat baik. Nah, kemudian bisa menambahkan ilustrasi baik itu cerita yang menarik, gambar-gambar yang berkesan, ataupun juga bisa dengan pengarahan untuk menggunakan aplikasi berbasis online. Baik, itulah presentasi saya terkait dengan analisa yang telah saya lakukan tentang kesesuaian buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan kurikulum 2013. Kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil analisis ini adalah secara keseluruhan buku ini sudah sangat baik dan sangat bagus. Hampir semua aspek terpenuhi, walau ada beberapa aspek yang belum terpenuhi. Namun tentunya aspek tersebut harus diperbaiki atau kalau bisa ditambah, sehingga buku ini dapat memberi manfaat lebih kepada peserta didik, dan tentunya juga diharapkan agar peserta didik tertarik untuk membuka dan mempelajari dari buku ini. Sekian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.